Halo adik-adik, Apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. jumpa lagi dalam pertemuan kedua Bulan Kitab Suci Nasional. Pada pertemuan kali ini kita bersama akan mendalami tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Tema ini ada dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45. Sebelum kita memulai pertemuan, kita akan perkenalan diri dulu. Nama saya Suster Dionisia SSPS. Dan saya Suster Grace SPM. Baik, kita akan mengawali pertemuan kita ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Yuk kita ikuti video berikut ini. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus membangkitkan Lazarus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Tetapi Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh, Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Dua hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun menangis juga. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan.
Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, setelah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1-45, di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang merupakan saudara Marta dan Maria. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan karena melihat Marta dan Maria yang bersedih hati karena kehilangan saudaranya. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus sehingga Marta dan Maria bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari sabda Tuhan hari ini? Kita bisa belajar dari Marta dan Maria dengan datang dan memohon atau berdoa kepada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan adik-adik? Adik-adik juga bisa mohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membangkitkan semangat belajar adik-adik, sehingga adik-adik menjadi semakin tekun belajar, tekun mengerjakan tugas-tugas dari guru, meskipun sekarang masih pembelajaran online ya adik-adik. Tapi adik-adik harus tetap rajin belajar, rajin berbuat baik dengan mendoakan orang lain yang sedang sakit, juga menghibur teman-teman atau saudara-saudari yang bersedih. Adik-adik yang terkasih, apa yang akan adik-adik lakukan agar keluarga adik-adik selalu sehat? Caranya adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, berdisiplin mentaati protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Pasti adik-adik sudah tahu kan? Adik-adik yang terkasih, marilah sekarang kita mengungkapkan doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu untuk kedua orang tua kami, agar mereka selalu sehat, sehingga bisa bekerja dengan baik untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Semoga mereka mendidik kami dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, kakak adik kami, teman-teman kami, agar kami selalu hidup bersih dan sehat, bersemangat dan rajin belajar, mentaati nasihat orang tua dan guru, serta menghibur teman-teman yang bersedih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita menyimpulkan semua doa-doa kita, niat hati kita, harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan sahabat kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, terima kasih sudah setia mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Tetap Bahagia, Selalu bersyukur Rajin Belajar. dan menaati nasihat orang tua. Sampai jumpa lagi. Dadah.